Anak-anak, perhatikan rangkuman tema 9, subtema 1, dan silakan dibuka buku paket halaman 1 sampai 73. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang IPA, yaitu galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya terdapat planet, satelit, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, tata surya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Nah, ini adalah garis edarnya yang disebut orbit. Jadi ada 8 planet yang beredar sesuai orbitnya masing-masing. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Bisa kalian bayangkan, sangat-sangat panas. Selanjutnya kita akan mengenal 8 planet. Yang pertama, planet Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil dibanding planet lainnya. Kemudian planet Merkurius berjarak 57 juta kilometer dari matahari. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di Bumi. Yang kedua, planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari Bumi. Planet Venus merupakan planet yang terpanas. Hal ini terjadi karena Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh sebab itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Planet Venus disebut sebagai bintang kejora atau bintang fajar. Venus akan terlihat saat petang di langit antara arah barat dan barat laut, sesaat sebelum matahari terbenam. Yang ketiga adalah planet Bumi. Planet ketiga adalah Bumi yang disebut sebagai planet biru. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Di Bumi terdapat makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Memiliki satu satelit alami yang bernama bulan. Baik, berikutnya yang keempat adalah planet Mars.
Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu sekitar minus 63 derajat Celcius. Planet ini memiliki dua buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer tersusun atas karbon dioksida yang sangat tipis. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas dan memiliki 16 satelit. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata badai raksasa. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkar sehingga sering disebut planet paling indah yang bercincin. Bisa kalian lihat cincinnya pada gambar tersebut. Jarak rata-rata dari matahari 1433,5 juta kilometer. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut dan memiliki 18 satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Selanjutnya planet Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Komposisi yang ada di planet ini merupakan es sehingga planet ini disebut juga sebagai planet es. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, bisa kalian lihat dari gambar, itu merupakan sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini merupakan bongkahan-bongkahan batu. Planet dalam tersusun atas batuan dan logam, sedangkan planet luar tersusun atas gas. Baik, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi kalian bisa ya membedakan kalau karangan non fiksi itu yang nyata, sedangkan yang fiksi yaitu yang berasal dari imajinasi pengarang. Cerpen atau cerita pendek dan novel
merupakan contoh karangan fiksi. Sedangkan unsur karangan fiksi yaitu yang pertama tokoh, watak, latar. Latar itu adalah tempat, alur yaitu jalannya cerita, dan yang terakhir latar belakang. Tokoh utama ini merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi IPS, yaitu modernisasi. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Bisa kalian lihat dulu pakai mesin ketik dan sekarang pakai laptop. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Baik, berikutnya materi kita adalah PPKN, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama bagi diri sendiri, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Kemudian bagi masyarakat dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan gotong royong dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Baik, materi yang selanjutnya adalah SPDP, yaitu akor. Akor memiliki arti kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan bersamaan terdengar harmonis. Contoh lagunya adalah Pelangi-Pelangi oleh A.T.